Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para sahabat, kali ini saya bersama Ananda Merita Puspita Zahri. Dia adalah peserta didik saya, seorang peserta didik yang duduk di kelas 5 ya, tahun ini. Bapak, Ibu, serta para sahabat, Ananda Merita Puspita Zahri adalah seorang peserta didik yang mengalami disabilitas intelektual ringan. Kenapa saya bilang ringan? Karena dia masih bisa melakukan hal-hal yang lumayan ya, misalnya membaca, lalu menghafalkan syahadat beserta artinya, mempraktekkan gerakan sholat, walaupun bacaannya mungkin belum semua hafal atau belum semua bisa. Lalu ada juga mengenal anggota badan dengan melalui nyanyian. Dia masih sangat lumayan bisa gitu. Nah, Bapak, Ibu, serta para sahabat, disabilitas intelektual ringan yang dialami oleh peserta didik saya, yaitu Ananda Merita Puspita Zahri, ini dalam kategori variabel disabilitas intellectual ability slower. Sekali lagi, jadi disabilitas intelektual yang dialami oleh Ananda Merita Puspita Zahri adalah kategori variabel disabilitas intelektual ability slower, yaitu mengalami hambatan belajar atau hanya bisa menerima materi pelajaran yang ringan gitu ya, yang ringan. Tapi masih bisa menerima materi pelajaran. Terutama pendidikan agama Islam, masih bisa menulis, masih bisa membaca. Bahkan kemarin juga saya beri tugas untuk mengerjakan LKS ya, menyalin beberapa kalimat di buku tulis, masih bisa melakukannya. Ini namanya disabilitas intellectual ability slower. Nah, Bapak, Ibu, serta para sahabat, penyebab dari disabilitas intelektual ability slower ini adalah kehamilan yang dulu dialami oleh ibunya, yang ibunya itu juga sangat sangat mendukung dia belajar, sangat antusias dan sangat sabar membimbing dia di rumah ya, utamanya pada masa pandemi seperti ini. Nah, kehamilan yang dialami ibunya ini pada waktu ibunya mengandung ya, terkena virus di plasenta rahim ya, plasenta rahim ibunya ini, yang bernama virus H. neonatus cirrhosis ya. Saya ulangi, jadi kehamilan yang dialami ibunya itu pada waktu ibunya mengandung ini terkena virus yang menyerang plasenta rahimnya, yaitu virus H. neonatus cirrhosis. Nah, yang pada ujungnya virus ini merusak sel syaraf otak ya, atau sel neuron otak.
Walaupun ya seperti yang saya katakan di atas bahwa Ananda Merita Puspita Zahri mengalami kategori disabilitas intelektual ringan yang diistilahkan disabilitas intelektual ability slower. Nah, akibat dari terganggunya saraf otak ini tadi akibat virus H. neonatus cirrhosis, maka dia senang sekali berhalusinasi, ya, berhalusinasi, sehingga perilakunya diantaranya ketika dia tidak mempunyai teman, dia berbicara sendiri. Ini dampak dari halusinasi yang sering dilakukan akibat terganggunya sel saraf otak ini tadi. Bapak, Ibu, serta para sahabat, namun demikian saya mempunyai harapan yang besar Ananda Merita Puspita Zahri masih bisa mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler. Ya. Saya punya harapan besar, paling tidak SMA atau nanti bisa masuk ke aliyah, ya, SMA atau aliyah atau SMK. Nah, itu masih bisa mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler. Masih bisa dididik, masih bisa diajari. Asalkan mulai sekarang, mulai sekolah dasar, benar-benar ya, walaupun masih di SDLB, ini dipersiapkan dengan sematang mungkin pendidikannya, perilakunya, juga akademisnya, dengan sabar dan telaten. Saya optimis Ananda Merita Puspita Zahri bisa mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler. Nah, Bapak Ibu, prolog yang saya sampaikan ini adalah mengenai profil Ananda Merita Puspita Zahri yang saya ingin menampilkan berbagai macam tugas yang dia lakukan selama mengikuti pelajaran atau pembelajaran di kelas 5 mulai tahun pelajaran 2021-2022. Baik, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Saksikan video ini hingga selesai, yang nantinya Bapak Ibu akan tahu seperti apa Ananda Merita Puspita Zahri yang melakukan berbagai tugas di dalam video yang akan tampil nanti. Baik, selamat menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nafitunya wauduna fitul era biro tidak talkuwera wa Fatimatan dahro biro tidak talkuwera wa Fatimatan dahro satuna fitunya wauduna fitul era biro tidak talkuwera wa Fatimatan dahro biro tidak talkuwera wa Fatimatan dahro. Allah yang memberi, satu itu saya, Allah
memberi. Dia tangan saya, Allah yang memberi. Dia kaki saya, Allah yang memberi. Semuanya itu harus disyukuri. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qadanal kafi, Wadadanal kafi, Lil kafi, Kafanal kafi, Wani'mal kafi, Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qadanal kafi, Wadadanal kafi, Lil kafi, Kafanal kafi, Wani'mal kafi, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kebersihan kelas. Hari ini Ali datang lebih pagi. Dia sudah sampai di sekolah sebelum teman-temannya. Ali meletakkan tas dengan rapi ketika sampai di kelas. Kemudian Ali membersihkan jendela kelasnya dan menyiram tanaman. Tidak lama kemudian Mila datang. Mila menyapa Ali dan menyimpan tasnya. Mila membantu Ali menata kelas dan membersihkan papan tulis. Sampah yang masih tercecer dimasukkan ke tempat sampah. Sebagai petugas piket, mereka menjalankannya dengan senang hati. Mereka ingin kelasnya bersih. Kelas yang bersih membuat siswa dapat belajar. Dengan nyaman. Demikian tadi Bapak Ibu serta para sahabat penampilan dari Ananda Merita Puspita Zahri di rumah melakukan berbagai tugas dari gurunya atau dari saya selaku guru pendidikan agama Islam serta rekan saya selaku guru kelasnya yang dilakukan dengan baik
dan dengan penuh semangat. Inilah seorang peserta didik seperti Ananda Merita Puspita Zahri yang mengalami disabilitas intelektual ringan, yaitu disabilitas intelektual ability slower. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sajikan dan bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu pendidik terutama di PKLK yang mempunyai peserta didik seperti ini. Masih bisa diharapkan ya, dengan memohon pertolongan dari Allah, semoga peserta didik yang semacam ini masih bisa mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler yang kedepannya nanti bisa diberdayakan untuk menjadi anak yang lebih mandiri. Amin ya robbal alamin. Sekian Bapak Ibu apa yang saya sajikan, dan apabila ada kurang ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.